Bab 1706 Sistem Perencanaan Tertinggi. Suke tidak berkata apa-apa dan menunjuk ke arah Budfest. Saya dapat bersaksi bahwa dia mengatakannya. Rekan Taois, lihat kepala anjing ini. Jangan lewatkan. Duan Jiude menggema, ya, anjing ini benar-benar berbahaya, licik, tercela, dan tidak tahu malu. Saya malu dikaitkan dengannya. Melihat tatapan membunuh di mata semua orang, jelas bahwa mereka siap menyerangnya. Budfest tiba-tiba panik dan buru-buru berkata, tidak. Kamu tidak bisa mengalahkanku. Ini adalah ujian tanah Buddha, dan pertempuran dilarang. Baru saja, ketika kamu menggunakan esensi sejatimu, itu telah memicu pembatasan di sekitarnya. Bukankah kamu memperhatikan? Petik 2. Semua orang sedikit terpana, dan wajah mereka tiba-tiba menjadi jelek. Pada saat ini, ada aura pembatasan yang menakutkan di sekitar mereka. Jika mereka berani menyerang lagi, mereka akan disambut dengan serangan seperti badai. Perlu dicatat bahwa ini adalah kuil tempat Buddha kuno berada, dan batasan yang ditinggalkan pasti telah ditetapkan oleh Buddha kuno itu sendiri. Di antara orang-orang yang hadir, bahkan Celestial Prime dengan kultivasi tertinggi tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan bahwa dia dapat bertahan hidup. Melihat tidak ada yang berani bertindak gegabah, Budfest kembali menjadi sombong dan menggonggong ke arah kerumunan. Ayo, jika kamu memiliki kemampuan, datang dan kalahkan dewa ini. Dewa ini akan membiarkanmu memiliki satu tangan dan satu kaki. Apakah tidak ada orang yang memiliki keberanian? Di benua awan surgawi, bahkan tidak ada satu orang pun yang berani melawan dewa ini. Benar-benar sepi, sangat sepi. Seperti kata pepatah, kesepian di puncak. Budfest berdiri dengan tangan di belakang punggung. Tidak ada yang tahu kapan dia berganti menjadi celana dalam bermotif bunga yang sangat centil. Jubah merahnya berkibar di belakangnya, dan wajahnya penuh kesepian, menunjukkan gaya seorang master. Pada saat yang sama, musik latar yang kuat terdengar lagi. Betapa kesepiannya menjadi tak terkalahkan. Betapa kosongnya menjadi tak terkalahkan. Sendiri di atas, angin dingin terus bertiup. Kesendirianku, siapa yang bisa mengerti aku gelombang? Diiringi lagu yang kuat dan dalam, warna jubah di belakang Budfest menjadi semakin semarak. Suke mengutuk, sial, aku bertanya-tanya mengapa alat perekam itu hilang? Itu dicuri oleh anjing sialan ini. Ketika yang lain melihat kepura-puraan Budfest, mereka hampir muntah darah karena marah. Bajingan, kamu menyebut dirimu Master Palu. Jika bukan karena mantra restriktif di mana-mana, Anda pasti sudah hancur berkeping-keping oleh kami. Anda tidak akan memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong di sini. Merasakan tatapan ganas semua orang, meskipun Budfest berani, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Jangan jadi pengecut. Ini adalah satu-satunya kesempatanmu untuk mengolok-olok begitu banyak Immortal Prime di depan umum. Tidak akan ada kesempatan lagi jika kamu melewatkannya. Suke melihat bahwa Budfest memiliki niat untuk mundur, jadi dia dengan cepat menghasut dengan suara rendah, jika kamu berani mengejek mereka lagi, aku bersedia memanggilmu kakak anjing. Saat dia berbicara, Suke dengan panik mengedipkan mata pada Duan Jiude. Duan Jiude langsung mengerti dan berkata dengan serius, benar. Budfest, selama kamu bisa melakukannya, mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menjadi kakak laki-laki. Didorong oleh keduanya, Budfest segera menjadi pemarah dan mulai memarahi di depan semua orang. Kamu sekelompok sampah, kamu tidak layak menjadi Immortal Prime. Kamu hanya berani berdiri di sana dan kentut. Kamu bahkan tidak bisa menyentuh sehelai rambut dewa ini. Dewa ini hanya membutuhkan satu jari untuk menghancurkan kalian semua menjadi bubuk. Dengan segala hormat, bukan berarti saya mengatakan Anda sampah, tetapi semua orang di sini adalah sampah. Petik 2. Kata-kata ini memarahi semua orang kecuali Suke dan yang lainnya. Wajah semua orang sudah sejelek dasar panci hitam. Setiap orang dianggap orang penting, jadi kapan mereka pernah dimarahi anjing? Tapi sial, tidak ada cara untuk melakukannya. Itu terlalu menyedihkan. Motherfucker, anjing sialan ini terlalu sombong. Saat kita keluar, kita harus menghajarnya. Bagaimana cara memukulinya menghilangkan kebencian di hati kita? Kita harus mengupas kulitnya dan mencabut tulangnya untuk menghilangkan permusuhan ini. Benar, aku ingin memasaknya sendiri di dalam panci selama 49 hari.
Rekan kultivator, panggil aku ketika saatnya tiba. Buttfast sudah sangat arogan saat ini. Dia langsung mengeluarkan sepotong tahu busuk yang dibumbui dan melemparkannya ke semua orang. Hei, masih mau memasak dewa ini? Cicipi tahu busukku. Ekspresi semua orang berubah dan buru-buru bubar. Mereka telah melihat kekuatan tahu busuk dengan mata kepala sendiri sebelumnya. Bau busuk bertahan selama 3 hari tanpa menghilang. Itu hanyalah senjata pembunuh yang hebat. Pada saat ini, Suke tiba-tiba mengerutkan kening. Sejak memperoleh warisan Buddha kuno, kendalinya atas tempat ini jauh melampaui yang lain. Pada saat ini, dia selangkah lebih maju dari orang lain untuk menyadari ketidaknormalan itu. Larangan di sini, sepertinya melemah. Celestial Supremus tidak bisa dianggap enteng. Segera, seseorang berseru, kekuatan larangan di sini melemah. Begitu suara itu jatuh, sebuah celah muncul di udara. Sebelum benar-benar terbentuk, celah muncul satu demi satu. Mengikuti munculnya celah ini, cahaya Buddha emas mengalir keluar dengan gila-gilaan, yang berarti kekuatan larangan melemah dengan cepat. Setelah beberapa saat, cahaya Buddha di seluruh kuil menghilang. Itu tidak lagi megah dan megah seperti sebelumnya. Sebaliknya, itu tampak agak sepi. Ini, apa yang terjadi? Itu baru saja susunan transmisi? Susunan transmisi itu membuka jalan ke dunia luar. Pada akhirnya, itu dibom, sehingga kekuatan di dalam merobek larangan itu. Petik 2. Hahaha, kejahatan yang kita timbulkan pada diri kita sendiri adalah yang paling sulit untuk ditanggung. Semua orang dengan cepat menyimpulkan kebenaran. Bahkan Suke sedikit terkejut. Susunan transmisi seperti apa yang baru saja disiapkan Buttfast? Kekuatan setelah dipatahkan bahkan bisa merobek larangan itu. Tidak, larik transmisi yang diatur Buttfast sebelumnya bukanlah jenis formasi larik yang kuat. Itu terutama karena kekuatan Raja Surgawi dan tertinggi Surgawi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sini yang menyebabkan situasi ini. Sebagai master formasi susunan dalam tim, kedua setelah Buttfast, Duan Jiude memberikan penjelasan setelah berpikir sejenak. Suke tiba-tiba mengerti. Pantas saja larangan itu belum diaktifkan sekarang. Ternyata telah diganggu oleh kekuatan orang-orang tersebut. Toh, larangan di sini sudah ada setidaknya puluhan ribu tahun dan sudah lama rusak. Itu sudah di luar dugaan bahwa itu telah dihancurkan sekarang. Tapi sekarang, yang sial adalah Buttfast. Kamu, apa yang kamu inginkan? Tubuh Buttfast bergetar. Merasakan tatapan dingin di sekelilingnya, dia berkata dengan suara gemetar, kita semua adalah orang-orang terhormat. Jika ada konflik, kita bisa membicarakannya. Jangan melawan dan membunuh tanpa alasan. Buddha mengajarkan kita untuk berbelas kasih. Ah, Suke, selamatkan dewa ini. Suke mencibir dan berkata dengan sombong, kamu pantas mendapatkannya. Siapa yang memintamu untuk menjebakku sekarang? Semua Celestial King dan Celestial Supremus mengerumuni dan menggunakan segala jenis teknik, langsung meledak ke arah Buttfast. Buttfast menjerit dan berlari di belakang Suke, berteriak keras, warisan Buddha kuno ada di tangan anak ini. Dia pelakunya. Semua orang tercengang. Benar. Anjing mati ini bukan apa-apa. Warisan Buddha kuno adalah yang paling penting sekarang. Wajah Suke sejelek dia makan seasteris teh. Sialan, Buttfast, kau menipuku? Hanya ada satu pikiran di benak Suke saat ini. Anjing sialan, kau menyesatkanku. Tidak mudah mengalihkan perhatian mereka, tetapi kata-kata anjing sialan ini membuat semua orang memusatkan perhatian padanya lagi. Sialan, Buttfast, kamu melakukan ini dengan sengaja, bukan? Suke mengutuk dan meraih leher Buttfast. Buttfast tidak takut dengan air mendidih. Dia menegakkan lehernya dan berkata, Saudara Achilles, Anda mengatakan bahwa Anda akan berbagi masalah dan kekayaan dewa ini dengan saya. Apakah Anda begitu cepat melupakannya? Omong kosong. Kapan aku mengatakan hal seperti itu? Apa hakmu untuk berbagi kekayaan denganku? Keduanya mulai bertengkar dan bahkan mulai saling mencabik-cabik. Saat mereka bertengkar, pria dan anjing itu tiba-tiba saling memandang dan menunjukkan pemahaman diam-diam. Sekarang, Suke dan Buttfast meraung serempak, menggulung orang-orang di sekitar mereka, dan bergegas menuju celah itu. Sekarang alam Buddha tercabik-cabik dan mantra pembatas telah dipatahkan, retakan ini adalah jalan antara alam Buddha dan dunia luar.
Selama mereka bergegas keluar, mereka akan bebas terbang di langit. Hahaha, semuanya, makan kentut kalian. Suke tertawa terbahak-bahak dan berlari menuju celah. Bang! Tabrakan keras bergema. Kecepatan dia berlari sama dengan kecepatan dia jatuh. Suke dipukul sangat keras hingga dia merasa pusing dan jatuh ke tanah. Butuh waktu lama baginya untuk memulihkan akal sehatnya. Ayo, kepala dewa ini, aku akan mati, aku akan mati. Buttface menutupi kepalanya dan berguling-guling di tanah seolah-olah dia akan mati. Salah satu Raja Surgawi mencibir dan berkata dengan suara rendah, kami tidak berani meremehkan reputasi anjing jahat ini. Baru saja, kami telah bergabung untuk membentuk formasi di sini. Sudaoyu, sebaiknya Anda menyerahkan warisan Buddha kuno. Itu benar, selama kamu menyerahkannya, kami berjanji akan membiarkanmu pergi dengan selamat. Dengan kami Celestial Prime di sini, kamu harus mempercayai janji kami kan? Suke meludah dan berkata dengan nada menghina, percaya? Hentikan omong kosong. Aku baru saja memberi Buttface 10 poin karena bersikap tangguh, tapi masih ada 90 poin untuk apa yang dikatakannya. Itu benar. Kalian adalah sekelompok orang yang tercela, tidak tahu malu, kotor, dan orang cabul. Kalian tidak punya kredibilitas sama sekali. Buttface berkata dengan fasih, kata-kata dewa ini semuanya kata-kata bijak, tetapi bukankah itu berarti kata-kataku penuh nilai? Dengan tingkat kecerdasanmu, aku merasa sangat sulit untuk percaya bahwa kamu adalah reinkarnasi dari naga iblis kuno. Namun, aku percaya bahwa kamu adalah reinkarnasi dari babi iblis kuno. Hei, nak, kenapa kamu memarahiku? Setiap orang yang hadir secara bertahap kehilangan kesabaran mereka. Melihat retakan itu semakin besar, dan mantra pembatas itu benar-benar hilang, mereka tidak lagi memiliki keraguan. Karena kamu tidak mau menyerahkannya, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Salah satu yang mulia abadi menggeram dan mengangkat tangannya, menekan dengan telapak tangannya. Ruang langsung terdistorsi dan hancur berkeping-keping, membentuk kehampaan. Duan Jiude dan yang lainnya tiba-tiba tersentak. Kekuatan telapak tangan yang mulia sangat menakutkan. Sejak datang ke benua awan surgawi, mereka telah melihat banyak raja surgawi bertarung, tetapi mereka jarang melihat yang mulia benar-benar bertarung. Terakhir kali mereka melihatnya adalah melawan raja surgawi Yin yang dari sekte Sage. Teknik yang ditampilkan oleh pihak lain menunjukkan tekanan yang dekat dengan yang mulia. Dikatakan bahwa di bawah yang mulia, semuanya adalah semut. Ruang yang terdistorsi memancarkan kekuatan tirani, yang menyapu Suke dan yang lainnya, dan langsung mencabik-cabik mereka. Seluruh alam Buddha tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Semua orang tercengang. Apa-apaan ini? Apa yang terjadi? Bagaimana dia bisa dibunuh dengan satu tamparan? Seharusnya tidak. Bukankah anak ini sangat kuat? Yang mulia juga tidak mengharapkan ini. Mereka menatap telapak tangan mereka. Seharusnya tidak, aku tidak menggunakan kekuatan sebanyak itu. Mungkinkah wilayahku telah meningkat baru-baru ini? Bukankah anjing jahat itu bahkan pernah membunuh seorang Celestial Venerable sebelumnya? Mengapa dia bahkan tidak bisa memblokir satu tamparan sekarang? Mereka hanya menggunakan trik sebelumnya. Kekuatan nyata anak ini hanyalah Zenith Heaven Golden Immortal. Bagaimana dia bisa memblokir kekuatan telapak tangan yang mulia? Seseorang tiba-tiba berkata, tetapi masalahnya adalah orang tersebut telah dihancurkan. Bagaimana dengan warisan Buddha kuno? Semua orang terkejut. Astaga! Warisan Buddha kuno masih berada di tangan Suke. Sekarang dia sudah mati, bukankah itu berarti warisan Buddha kuno telah hilang sama sekali? Bukankah itu berarti mereka datang ke sini sekali dalam 100 tahun? Saat semua orang berada dalam dilema, tiba-tiba tawa liar datang dari jauh. Hahaha, idiot, kamu tidak mengharapkan ini kan? Semua orang terkejut, menoleh, dan tiba-tiba membeku. Suke dan yang lainnya, yang seharusnya tercabik-cabik, kini berdiri di luar celah. Trio dari duo anjing jahat itu tertawa terbahak-bahak. Senyum mereka sangat penuh kebencian. Kamu tidak mengharapkan ini kan? Dewa ini adalah keberadaan yang abadi. Kamu tidak akan pernah bisa membunuhku. Buttface berkata dengan arogan dengan tangan di pinggul. Tampaknya yang mulia surgawi ini tidak cukup kuat.
Suke mengangkat telinganya dan tampak acuh tak acuh. Kamu masih menyebut dirimu seorang master? Kamu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk memukuli orang. Kembali dan berlatihlah selama beberapa tahun lagi. Sial. Semua orang tidak bisa membantu tetapi menatap dengan mata terbuka lebar. Mereka marah dengan perilaku tak tahu malu ketiganya. Sial, duo anjing jahat itu benar-benar memintanya. Tunggu, bagaimana mereka menghindari tamparan tadi? Seseorang tiba-tiba berseru. Ya, tamparan tadi bahkan telah merobek batas umat Buddha. Berbicara secara logis, seharusnya tidak ada kesempatan bagi mereka untuk melarikan diri begitu mereka tertangkap di dalamnya. Bagaimana mereka melakukannya? Bahkan kami tidak menyadarinya. Mungkinkah mereka menyembunyikan kekuatan mereka? Mata Suke berbinar dan dia berkata dengan fasih, karena kamu bertanya dengan tulus. Kalau begitu aku akan berbelas kasih dan memberitahumu. Buddfast berpose SKR dan berdiri di depan Suke. Duan Jiude berkata dengan benar, untuk mencegah dunia dihancurkan. Untuk menjaga perdamaian dunia. Untuk melakukan kejahatan cinta dan kebenaran. Karakter sopan yang cantik dan menawan. Suke. Wajah Bud Tuan Ilahi. Duan Jiude. Mereka bertiga saling memandang dan berdiri bersama, dengan Suke di tengah. Duan Jiude dan Buddfast berdiri di belakangnya. Mereka mengulurkan tangan mereka seperti sepasang sayap dan berkata serempak, kami adalah fraksi surga yang meledak yang melakukan perjalanan melalui benua awan surgawi. Fraksi surga yang meledak, nomor 1 di benua awan surgawi, sedang menunggu kita. Apa-apaan ini? Semua orang benar-benar tercengang. Banyak orang langsung membatu di tempat, dan warna pada tubuh mereka terlihat memudar. Terlalu memalukan. Bagaimana mereka bisa membuat formasi yang memalukan? Ya Tuhan, mataku, tolong aku. Entah kenapa, tapi setelah melihat mereka, tiba-tiba aku merasa gerakan mereka sedikit emosional. FCK, kamu kurang tepat. Jauhi aku, jangan dekati aku. Anak muda, cangkang roh Tuhanmu sangat berguna. Mereka bahkan tidak melihat bahwa itu adalah ilusi tadi, kata Duan Jiude dengan suara rendah. Suke berkata tanpa disadari, mari kita atur dengan cepat. Ada begitu banyak Celestial Supremes. Jika kita tidak melakukan persiapan, kita tidak akan dapat melarikan diri. Oke. Duan Jiude dan Buddfast saling memandang dan mulai mengatur formasi di belakang mereka. Dengan cangkang roh dewa sebagai penutup, Raja Surgawi dan Mahatinggi Surgawi tidak dapat melihat apa yang mereka lakukan. Mereka hanya bisa melihat mereka bertiga berdiri di depan mereka. Semua orang mengerutkan kening. Mereka tidak mengerti bagaimana Suke dan yang lainnya berhasil melarikan diri dari telapak tangan itu. Mungkinkah itu ilusi? Itu sangat mungkin. Orang-orang ini paling ahli dalam trik bengkok ini. Jika itu benar-benar ilusi, cukup menakutkan bahwa mereka bisa membodohi indera kita sampai sejauh ini. Trik mewah. Aku ingin melihat trik lain apa yang kamu miliki? Salah satu Celestial Supremes mendengus. Dia melompat dan mengangkat tangannya untuk menyerang lagi. Tekanan yang tak tertahankan turun dalam sekejap, menghancurkan bebatuan di sekitarnya menjadi bubuk. Beberapa Raja Abadi yang lebih lemah bahkan agak tidak mampu menahan tekanan ini. Mereka mengerutkan kening dan mengoperasikan metode kultivasi mereka untuk menolaknya. Hanya satu, itu tidak cukup. Suke mengangkat jari telunjuknya dan mengguncangnya dari sisi ke sisi. Dia berkata dengan provokatif, saya berani mengatakan bahwa saya bahkan tidak perlu melakukan apapun. Orang ini akan mundur sendiri. Wow. Semua orang gempar ketika mereka mendengar ini. Apakah kamu bercanda? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah dewa? Ini adalah Celestial Supremes. Bahkan Celestial Emperor tidak bisa mengatakan hal seperti itu. Sepertinya orang-orang ini sudah terlalu lama tidak diberi pelajaran. Mereka sudah melupakan segalanya. Semua orang berdiskusi dan tidak percaya sama sekali dengan apa yang dikatakan Suke. Saat para Celestial Supremes hendak bergegas di depan Suke, dia tiba-tiba berhenti. Ekspresinya berubah dan dia mengerutkan kening. Butir-butir keringat bergulir di dahinya. Mendeguk. Suara keras datang dari tubuhnya. Tampaknya menjadi tanda bahwa beberapa aktivitas fisiologis lainnya akan segera terjadi. Mata Immortal Prime membelalak tak percaya. Apa yang kamu lakukan padaku?
Yo, Immortal Sovereign tidak tahan lagi? Bukankah kamu bilang ingin menamparkan kami sampai mati? Duan Jiude mengejek. Ayo, ayo, ayo. Aku menunggumu. *CK. Orang ini terlalu sombong, kata seseorang dengan marah. Tapi mengapa rekan Taois ini tiba-tiba berhenti? Itu benar. Jalan di depan kita mulus, dan jelas tidak ada bahaya sama sekali. Selama kita melanjutkan, kita pasti bisa menangkap mereka bertiga. Semua orang bingung, tidak tahu mengapa yang mulia abadi ini tiba-tiba berhenti. Hanya dia sendiri yang tahu bahwa perutnya terbalik saat ini, dan dia sangat kesakitan, seolah-olah ada pisau yang mengaduknya berulang kali di perutnya. Butir-butir keringat seukuran kacang mengalir dari dahinya, dan wajah senior Immortal berganti-ganti antara biru dan ungu. Ini tidak terjadi padanya untuk waktu yang lama. Ini jelas merupakan tanda keracunan. Kamu benar-benar tercela dan tidak tahu malu. Untuk benar-benar meracuni penguasa ini, kata senior Immortal sambil menggertakkan giginya. Racun. Semua orang tiba-tiba terkejut, dan mereka melihat duo Suke, dan Budfest dengan waspada. Mereka tahu bahwa ketika kultivasi seseorang mencapai tingkat Celestial Prime, racun biasa tidak akan berpengaruh lagi pada mereka. Mereka bisa mengeluarkan racun dengan sirkulasi keterampilan kultivasi mereka. Karena bisa bekerja pada Celestial Prime, itu benar-benar racun yang langka. Tentu saja, mereka tidak berani mendekatinya, karena takut mereka juga akan diracuni. Suke tercengang, dan dia segera berkata dengan benar, ****. Fraksi surga yang meledak selalu tegak dan terbuka. Bagaimana kita bisa melakukan hal yang tercela seperti keracunan? Petik 2. Itu benar, racun adalah hal yang sangat tercela, dan dewa ini sama sekali tidak peduli. Saya selalu menjadi orang yang berbudi luhur, dan sama sekali tidak mungkin bagi saya untuk meracuni. Budfest dan Duan Jiude bergema satu demi satu. Ada yang bertanya, kamu yang meracuninya. Tentu saja kamu tidak mau mengakuinya. Pada titik ini, Suke tiba-tiba menghela nafas panjang, dan wajahnya penuh kesedihan. Semuanya, pikirkan bersama. Pada tahap kedua dan ketiga, tahap mana yang tidak saya lakukan yang terbaik untuk membantu semua orang melewati tahap tersebut? Tapi saya tidak berharap semua orang salah paham dengan saya seperti ini. Ini membuat saya sangat kecewa. Petik 2. Kata-katanya diucapkan dengan tulus, dan mereka yang masih meragukannya tiba-tiba terdiam. Meskipun orang ini memang sedikit menipu sebelumnya, jika bukan karena dia di tahap kedua dan ketiga, mungkin mereka benar-benar tidak akan bisa melewati tahap tersebut. Memikirkannya seperti ini, sepertinya orang ini paling banyak menipu beberapa batu roh. Sepertinya dia tidak benar-benar menipu orang sampai mati. Tentu saja, orang-orang di gerbang surgawi itu sudah lama berseteru satu sama lain. Setiap orang telah menjadi musuh bebuyutan, dan tidak peduli siapa yang melakukannya, mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan. Perdana surgawi lainnya berkata dengan suara yang dalam, jika itu masalahnya, apakah Anda berani bersumpah demi jalan surga bahwa Anda tidak pernah turun? Tanpa berkata apa-apa, Suke mengangkat tangan kanannya. Aku, Suke, bersumpah demi jalan surga bahwa aku pasti tidak meracuninya. Jika aku melakukannya, Budfest dan Duan Jiude akan disambar petir. Gemuruh. Begitu dia selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara guntur yang teredam. ***CK. Kenapa kamu menyerang kami? Kamu tidak masuk akal. Budfest terkejut. Dia segera berlari ke belakang Suke dan mencengkeram ujung bajunya dengan erat. Ya Tuhan, perhatikan baik-baik. Kamu harus memukul orang ini, jangan lewatkan dia. Awan gelap berangsur-angsur menyebar dari langit, tetapi karena larangan itu belum sepenuhnya hilang, aura ujian surga tidak meluap. Semua orang terdiam ketika mereka melihat suara guntur segera setelah Suke selesai berbicara, tetapi mereka tidak meragukan keaslian dari apa yang dikatakan Suke. Lagi pula, bersumpah demi jalan surga bukanlah lelucon. Jika Suke benar-benar meracuninya, dia akan hancur berkeping-keping oleh ujian surga. Mungkinkah dia bukan orang yang meracuninya? Itu aneh. Bagaimana rekan Dao ini diracuni? Ini terlalu aneh. Mungkinkah ada sesuatu di dunia Buddhis ini yang tidak kita ketahui? Saat semua orang sedang berdiskusi, Suke tiba-tiba berdiri dan berkata dengan benar, aku tahu apa yang terjadi.
Saat dia berbicara, dia berpura-pura mengukur Celestial Prime dan menyimpulkan, rekan Taois ini akan mengalami diare. Diare? Apakah kamu bercanda? Semua orang menganggapnya tidak dapat dipercaya. Eksistensi macam apa itu Celestial Prime? Mereka adalah eksistensi tingkat tinggi yang telah lama melampaui dunia fana. Bagaimana mereka bisa diare? Su Daoyu, kamu berbicara omong kosong. Apakah kamu tahu keberadaan seperti apa Celestial Prime itu? Bagaimana mereka bisa diare? Seseorang mengejek. Suke berkata dengan fasih, tentu saja aku tahu, karena akulah yang memberinya obat pencahar. HMPH, biarkan aku memberitahumu. Tunggu, apa yang kamu katakan tadi? Kamu yang memberinya obat pencahar? Semua orang memandang Suke dengan heran. Apa-apaan? Katakan lagi. Bab keempat, meminta suara bulanan. Akhir dari bab ini. Apakah kamu membiusnya? Tapi bagaimana kamu melakukannya? Seseorang bertanya dengan ragu. Di hadapan tatapan bingung dari kerumunan, Suke mengedipkan matanya dan mengeluarkan sekantong bedak. Selamat datang di rekomendasi fraksi surga yang meledak untuk hari ini. Kali ini, produk yang direkomendasikan adalah bubuk puring terbaik yang diproduksi oleh fraksi surga yang meledak. Ini halus dan dapat diserap melalui pernapasan. Terbuat dari musim semi dan musim gugur yang telah lama hilang kroton dari benua awan surgawi. Itu harus dimiliki untuk membersihkan perut. Baik itu untuk lawanmu sebelum pertempuran atau untuk dirimu sendiri, itu adalah pilihan terbaik. Petik 2. Semua orang tercengang, dan kemudian wajah mereka penuh dengan garis-garis hitam. Kamu gila? Mengapa Anda mempromosikan produk tanpa alasan? Apakah menurut Anda ini adalah benua awan surgawi? Dan itu bisa diserap melalui pernapasan. Ini sama sekali bukan bubuk puring, tapi semacam virus aneh. Mendengar kata-kata Suke, semua orang diam-diam mundur selangkah. Ada perdana surgawi yang telah diracuni tanpa alasan, dan sekarang dia tidak bisa berdiri tegak. Mereka tidak mau mengikuti jejaknya. Jangan khawatir, semuanya. Ini hanya demonstrasi. Kalian semua adalah pelanggan potensial dari fraksi surga yang meledak. Bagaimana kami bisa membius kalian dengan santai? Kata Suke sambil tersenyum. Semua orang tidak bisa membantu tetapi menggigil. Anda tidak akan melakukannya kepada kami? Anda pasti berbohong kepada orang bodoh. Apakah Anda tidak memikirkan siapa yang memeras batu roh di babak kedua? Budfest mengeluarkan tape recorder dan mulai memainkan BGM, yang penuh dengan ritme ajaib, yang membuat orang mendengarkan perkenalan Suke tanpa sadar. Jika Anda membelinya sekarang, kami tidak hanya akan mengirimkannya ke rumah Anda, tetapi kami juga akan membeli satu gratis satu. Ini dijamin untuk Anda selama 100 tahun. Ini adalah diskon yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jangan lewatkan. Suke memegang pengeras suara dan berteriak sekuat tenaga untuk mempromosikan produk tersebut kepada orang banyak. Di bawah efek magis BGM, mata semua orang menjadi sedikit bingung. Mendengar dia mengatakan itu, sepertinya itu sangat berharga. Satu tas bisa bertahan selama 100 tahun, dan sekarang beli satu gratis satu. Dan melihat efek ini, bahkan Celestial Prime berguna. Jika kita menggunakannya untuk berurusan dengan orang lain, bukankah hasilnya 2 kali lipat dengan setengah usaha? Wajah yang mulia abadi, yang digunakan sebagai produk sampel, berubah menjadi hijau. Tidak peduli betapa sedihnya dia hanya bisa menahan komentar orang-orang di sekitarnya. Efek bubuk puring ini luar biasa kuat, hampir sampai tingkat yang keterlaluan. Dia hampir mengedarkan metode kultivasinya hingga batasnya, tetapi dia masih tidak bisa menahan keinginan untuk melampiaskan 3000 mil sekaligus. Sialan, saat orang tua ini stabil, hal pertama yang akan kulakukan adalah membunuhmu. Pada saat ini, yang mulia ini dipenuhi dengan niat membunuh terhadap Suke. Bukan hanya karena warisan Buddha kuno, tetapi juga karena Suke benar-benar berani mempermainkannya. Jangan lewatkan. Bubuk kroton 1000 tahun sulit didapat. Membelinya untung. Semuanya, cepat dan beli. Di bawah promosi kuat Suke, sudah ada banyak orang di kerumunan yang tergoda untuk membelinya, tetapi beberapa dari mereka tidak dapat melakukannya. Lagi pula, benda ini hanyalah tepung puring, bukan semacam keajaiban kuno. Tapi ini juga titik kuncinya.
Serbuk puring semacam ini bisa membuat Yang Mulia Abadi kehilangan kekuatan bertarungnya. Bahkan Yang Mulia Abadi dengan kekuatan di tingkat Yang Mulia Abadi tidak akan bisa mengeluarkannya dari tubuhnya. Ini adalah hal yang paling menjijikkan tentang itu. Jika Anda memiliki racun, Anda bisa mengedarkan metode kultivasi Anda dan memperlakukannya sebagai kentut. Tapi bubuk puring ini tidak bisa dikeluarkan, dan tidak membahayakan tubuh. Dari sudut pandang tertentu, bahkan bisa dianggap sebagai bahan obat. Melihat Yang Mulia Abadi itu, yang masih belum pulih, dan wajahnya berubah menjadi hijau, terlihat jelas seberapa kuat efek bubuk puring ini. Tingkat pelemahan ini bisa dikatakan sebagai keuntungan besar dalam pertarungan hidup dan mati. Jika itu adalah hadiah Yang Mulia Abadi lainnya, mereka mungkin akan dapat langsung membunuh Yang Mulia Abadi yang secara keliru menelan bubuk puring. Bubuk puring yang bagus, berapa harga batu roh? Budfest mulai menjadi karakter pendukung yang mumpuni. Suke menepuk pahanya dan berteriak, semua orang senang hari ini, jadi saya akan memberikan harga persahabatan kepada semua orang 9.999 batu roh persajian. 9.999 batu spiritual? Meski semua orang sedikit tergoda, mereka juga kaget dengan harga tersebut. Serbuk puring sangat mahal, Anda mungkin juga merampok seseorang. Tidak, terlalu tinggi. Duan Jiude melangkah maju saat ini, mencari keuntungan untuk semua orang. Lalu, 999 batu roh? Tidak, itu masih terlalu mahal. Saya akan menyebutkan harganya, dan Anda akan menjualnya sesuai dengan harga saya. Budfest melambaikan tangannya dan berkata dengan anggun, dengarkan. 99 batu roh, 1000 buah peralatan. Isi ke atas. Petik 2. Semua orang masih terkejut dengan tingginya harga 9.999 batu roh, tetapi sekarang mereka tiba-tiba mendengar harga yang begitu rendah yaitu 99, mereka menatap Budfest dengan rasa terima kasih. Kami telah menganiaya anjing ini sebelumnya, dia orang yang baik, tidak, anjing yang baik. Ya, dia benar-benar berhasil mendapatkan harga yang bagus untukku, sangat mengharukan. Hiks, aku ingin memeluknya, sungguh tidak mudah baginya. Suke tampak bermasalah. Setelah berjuang lama, dia sepertinya telah mengambil keputusan dan berkata dengan galak, baik. 99, saya akan menjualnya dengan kerugian hari ini. Karena saya sudah kehilangan uang, saya mungkin akan kehilangan lebih banyak lagi. Budfest mengeluarkan tongkat hitam kecil entah dari mana, memasukkannya ke mulutnya, dan berteriak sekuat tenaga, sekarang, segera. Keluarkan stok untukku. Hari ini, dewa ini akan mengumumkan bahwa 100 keluarga pertama yang mendapatkan itu akan diberikan tambahan 5 paket bubuk puring. Termasuk beli 1 gratis 1, akan ada total 7 paket. 99 batu roh, 7 paket bubuk puring yang dapat memengaruhi Celestial Prime. Sungguh bagus harga, manfaat yang begitu bagus, anggota keluarga, cepat dan angkat batu roh Anda untuk membelinya. Petik 2. Ekspresi Suke sangat berubah. Tidak, aku akan mati rugi jika menjualnya seperti ini. Budfest sudah memasang ekspresi manik. Tidak, aku bilang aku akan menjualnya, jadi aku akan menjualnya. Anggota keluarga, ikut aku, ayo beli. Saat ini, semua orang benar-benar tersentuh oleh fanatisme Budfest, dan mereka berteriak serempak. Membelinya. 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 Untuk sesaat, sorakan semua orang bergema di langit, penuh dengan suasana ceria. Segera, seseorang memimpin dan membuang sekantong batu roh. Beri aku tas. Aku juga ingin tas. Saya ingin 10 tas. Jangan bertengkar denganku, ini semua milikku. Pergilah, Raja Surgawi berani bertarung denganku, seorang Perdana Menteri. Semua orang tiba-tiba berkelahi, dan semua orang mengambil tindakan satu demi satu. Kekuatan ethereal cantik langsung membanjiri tempat uji coba. Suke, yang seharusnya berada di tengah, berdiri di udara tidak jauh dari Budfest dan Duan Jiude, melihat pemandangan kacau di bawah dengan senyum bangga di sudut mulutnya. Bagaimana menurutmu? Ideku lumayan kan? Orang-orang ini masih belum sadar mereka telah jatuh cinta, kata Budfest bangga. Suke mengacungkan jempol. Lumayan, layak jadi penipu nomor 1 dunia. Hentikan omong kosong, aku dewa tertinggi nomor 1 di dunia. Semua orang sudah bertarung.
Seluruh tempat percobaan berada dalam kekacauan, dan semua jenis cahaya dan bayangan beterbangan. Setelah mengumpulkan semua batu roh di sekitar mereka, Suke dan yang lainnya akan menyelinap pergi ketika nyanyian Buddhis tiba-tiba terdengar dari bawah. Amitabha! Suara itu seperti lonceng besar, langsung meredam semua kebisingan di tempat kejadian. Suke tercengang pada awalnya, lalu ekspresinya berubah. Sial, si botak kecil inilah yang merusak rencanaku lagi. Buddfast bertanya dengan rasa ingin tahu, bola lampu kecil? Siapa yang kamu bicarakan? Hanya si botak kecil yang suka mencampuri urusan orang lain. Suke meludah dan menoleh untuk melihat awan hitam yang bergulung di langit. Dia memberi isyarat kepada Duan Jiude dan Buddfast untuk menjauh. Tidak ada cara untuk bersikap baik hari ini. Menjauhlah, jangan biarkan darahmu berceceran nanti. Saat nyanyian Buddhis dibunyikan, gelombang cahaya keemasan menyebar ke segala arah. Di tengah medan perang yang kacau, biksu kecil itu menutup matanya dan dengan lembut melantunkan nyanyian Buddhis. Dengan biksu kecil sebagai pusatnya, cahaya keemasan melonjak terus-menerus. Setiap orang yang tersapu oleh cahaya keemasan sedikit terpana, dan mata mereka perlahan mendapatkan kembali kejernihannya. Aneh, apa yang baru saja terjadi? Sepertinya aku tidak bisa mengendalikan pikiran dan tindakanku. Apa-apaan ini, aku sudah menjadi yang mulia abadi, dan masih ada seseorang yang bisa mengendalikanku? Sial, bagaimana aku bisa membeli bubuk puring sampah ini? Apa yang dilakukan anjing jahat itu? Setelah semua orang mendapatkan kembali kejelasan mereka, mereka masih ingat apa yang baru saja terjadi dan segera mulai mengutuk. Apa sebenarnya yang terjadi? Orang-orang ini semua ingat apa yang terjadi sekarang. Apakah itu promosi penuh semangat Suke atau adegan fanatik diri mereka sendiri dan orang lain? Semuanya jelas dalam pikiran mereka. Tetapi mereka tidak mengerti mengapa mereka menjadi seperti itu. Meskipun bubuk puring ini terdengar sangat kuat, pada kenyataannya itu sama sekali tidak berguna. Anda mengatakan bahwa Anda dapat menyerapnya dengan nafas Anda, tetapi siapa yang akan membiarkan Anda mendekat jika Anda benar-benar bertarung? Ketika lawan melihat Anda melempar sekantong barang, mereka akan lama menguapkan barang-barang itu dari jarak ribuan mil. Tidak ada kesempatan bagi lawan untuk menyerapnya. Orang-orang ini pasti sudah kehilangan akal. Mengapa mereka berebut untuk membeli bubuk puring? Pada saat ini, biksu kecil itu meletakkan tangannya dan berhenti melantunkan kitab suci Buddha. Dia membuka matanya. Di matanya, samar-samar dia bisa melihat patung Buddha buram yang berkedip-kedip. Setelah beberapa saat, dia tenggelam ke dalamnya. Pemberi sedekah, barusan kamu menggunakan bebaskan semua makhluk dari penderitaan. Biksu kecil itu menghela nafas panjang dan berkata dengan nada yang tulus dan bermaksud baik, membebaskan semua makhluk hidup dari penderitaan adalah teknik suci sekte Buddhis. Itu harus digunakan untuk mencerahkan manusia dan memungkinkan mereka untuk memahami yang sebenarnya. Arti dari sekte Buddha. Dermawan, cara Anda menggunakannya benar-benar menutupi teknik rahasia sekte Buddha dalam debu. Membebaskan semua makhluk hidup dari penderitaan lagi. Semua orang segera bereaksi, wajah mereka pucat saat melihat Suke dan yang lainnya, mengutuk dengan keras. Sialan, aku bertanya-tanya mengapa aku tidak bisa mengendalikan diri sekarang? Bajingan kecil ini, selalu menggunakan metode tercela seperti ini, dia benar-benar pantas mati. Minggir, aku akan mencabik-cabiknya sekarang juga. Dibandingkan dengan sebelumnya, semua orang hanya berharap untuk membunuh Suke. Jika seseorang mengatakan bahwa dia melakukan ini demi warisan Buddha kuno dan demi manfaat, maka saat ini, dia melakukannya demi muka. Dengan begitu banyak Immortal Sovereign dan Immortal King yang hadir, siapa yang berani mempermainkan mereka seperti monyet? Hanya kombinasi Suke dan anjing? Biksu kecil itu tampak tenang di permukaan, namun nyatanya hatinya sudah bergolak. Memang benar membebaskan semua makhluk hidup dari penderitaan adalah teknik suci dari sekte Buddhis. Juga dijelaskan dalam buku-buku Buddhis kuno bahwa sekali teknik rahasia ini digunakan, segala sesuatu dalam jarak 3000 mil akan menjadi tanah Buddha. Tapi itu digunakan untuk menggambarkan Buddha kuno. Dharma Buddha kuno sangat mendalam dan tak tertandingi, dan dikatakan bahwa setiap kata dan perbuatan seperti Buddha suci di surga yang berjalan di bumi. Bahkan jika orang lain menguasai Dharma ini,
tidak mungkin mencapai efek semacam itu. Bahkan dia tidak bisa melakukannya sekarang, kecuali dia menggunakan teknik rahasia ini pada manusia. Mungkin hanya dengan begitu dia dapat mencapai efek mengubah segala sesuatu dalam jarak 3000 mil menjadi tanah Buddha. Tapi siapa semua orang ini di sini? Mereka semua adalah Immortal Kings dan Immortal Prime. Meskipun Celestial Cloud Continent penuh dengan Celestial Prime dan Celestial Kings, nyatanya, jika kelompok orang ini diizinkan memasuki dunia fana, mereka dapat menghancurkan seluruh dunia. Sama seperti ketika benua awan surgawi telah menyerang benua surga, jika Suke tidak mengamuk karena kitab suci penyegelan setan yang benar, dia akan langsung menghancurkan Raja Surgawi dan Dewa Prima yang menyerang. Pada saat ini, mungkin para pembudidaya asli di benua surga akan dibantai. Dia baru saja menguasai melepaskan semua makhluk hidup dari penderitaan, tetapi dia sudah bisa menyihir begitu banyak bintang surgawi. Apa asal-usul Suke ini? Mungkinkah dia adalah reinkarnasi dari Buddha kuno yang legendaris? Biksu kecil itu sedikit menyipitkan matanya dan memandang Suke dari jauh, mencoba menemukan bayangan Buddha kuno di dalam dirinya. De-asterismen, setelah barang-barang fraksi surga yang meledak terjual, tidak akan ada pengembalian uang. Sekarang bahkan jika kamu ingin mengembalikan barangnya, kamu tidak bisa. Suke berdiri di udara dan berteriak. Semua orang tiba-tiba marah. Anda masih berani meminta pengembalian dana? Siapa yang ingin pengembalian dana? Seolah-olah kita peduli dengan batu roh ini. Oh, ternyata kamu tidak peduli, maka aku akan menerimanya dengan baik. Suke menyingkirkan batu roh dan melambai ke kerumunan. Semuanya, ini adalah dunia kecil, tapi takdir menyatukan kita. Obral langsung fraksi surga yang meledak hari ini telah berakhir. Di masa depan, fraksi surga yang meledak akan bekerja keras untuk membawakanmu barang yang lebih banyak dan lebih baik. Selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, dia meraih Duan Jiude dan Budfest dan menyelinap pergi. Adapun Su Yunlan dan yang lainnya, dia sudah menyuruh mereka pergi. Ketika semua orang mendengar ini, mereka mengutuk sebentar dan tiba-tiba merasa seolah-olah mereka telah melupakan sesuatu. Aneh apa yang sedang terjadi? Mereka merasa seolah-olah itu adalah sesuatu yang sangat penting. De-asterismen, warisan Buddha kuno, seorang Raja Surgawi melirik biksu kecil itu. Setelah melihat kepala botak itu, dia tiba-tiba berseru, Demon, warisan Buddha kuno masih ada pada orang itu. Jangan biarkan dia kabur. Kata-katanya seperti panggilan untuk membangunkan orang-orang yang sedang bermimpi. Semua orang segera bereaksi dan mulai mengejar Suke. Demon, kita hampir tertipu oleh orang ini. Jangan bicara omong kosong. Cepat dan kejar dia, atau warisan Buddha kuno akan hilang. Pada hari ini, para pembudidaya di Tanah Buddha cukup beruntung untuk menyaksikan pemandangan bersejarah. Di langit, Suke, Duan Jiude, Budfest, dan yang lainnya melarikan diri ke depan dengan panik. Di belakang mereka, sekelompok Celestial Kings dan Celestial Prime berteriak dan membunuh. Siapapun yang melihat adegan ini akan mengacungkan jempol dan dengan tulus mendesah penuh emosi. Tuhan yang baik. Inilah artinya mendekati kematian. Biksu kecil itu mengikuti di belakang dan menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Bukannya dia tidak mau mengakuinya, tetapi sebenarnya dia tidak dapat menemukan bayangan Buddha kuno di Suke. Menurut legenda, Buddha kuno bersifat universal, bijaksana, dan penuh dengan keindahan alam manusia. Dikatakan bahwa setelah mengalami 3000 kesengsaraan, dia akan datang untuk mengantarkan dunia ke surga barat. Adapun Suke. Jika seseorang mengatakan kepadanya bahwa Suke adalah reinkarnasi dari Buddha kuno, biksu kecil itu memperhitungkan bahwa dia mungkin akan meninggalkan asketisme saat itu juga. Orang ini benar-benar terlalu tak tahu malu. Sulit untuk menatap lurus ke arahnya. Akhir dari bab ini.